Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2867 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 11. Di bawah perikop hidup orang Kristen. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bahwa kita sudah ada di penghujung waktu. Kita sudah ada di akhir zaman. Oleh sebab itu, pesan firman Tuhan ini, yang pertama, tetaplah terhubung dengan Tuhan. Amin. Sudah perhatikan ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara, dengan situasi kondisi dunia yang semakin panas, semakin mencekam, perang negara melawan negara, kelaparan, terjadi gempa bumi, itu hanyalah salah satu tanda bahwa Tuhan akan segera datang. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya gak perlu kaget dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Sebab firman Tuhan sudah menyampaikannya kepada kita. Makanya kita harus berjaga-jaga. Saudara jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Saudara harus menguasai diri saudara. Supaya apa? Supaya saudara dapat berdoa. Amin. Saudara, pesan firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita, apapun yang terjadi pada dunia akhir-akhir ini, dalam kehidupan saudara akhir-akhir ini, tetap terhubung dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, kita sedang terhubung dengan surga. Amin. Pastikan saudara tetap terhubung dengan surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Mereka sudah tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, tidak mau pergi ibadah. Bapak Ibu Saudara, itu adalah tanda-tanda orang yang mati rohaninya. Hati-hati, selalu saya katakan, orang yang mati rohani lama-lama mati beneran, saudara. Karena sudah mati rohani duluan, lama-lama mati jasmani.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara tetap terhubung dengan Tuhan. Saudara, berdoa itu kan bisa dimanapun, kapanpun. Di saat kita memerlukan Tuhan karena kita ada dalam persoalan pergumulan, saudara. Bukan hanya di kamar kita berdoa, di jalan pun kita lagi bawa kendaraan, kita bisa berdoa. Tapi jangan tutup mata, saudara. Tetap buka mata dan pastikan saudara tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Daripada perjalananmu kosong, saudara tetap berdoa. Naikkan syukur, naikkan doa-doa permintaan saudara kepada Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak dapat menguasai diri, kita tidak dapat berdoa. Karena apa? Karena kita tidak dapat menguasai diri, kita panik, karena kita lebih mementingkan kehidupan kita pribadi, begitu egois, akhirnya kita tidak dapat berdoa. Karena panik itu, kita lupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dengar baik, tetap terhubung dengan Tuhan. Kuasai dirimu, tenangkan dirimu, supaya saudara berdoa kepada Tuhan. Di saat saudara berdoa, saudara sedang terhubung dengan Tuhan. Dan Tuhan akan segera menolong saudara tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, firman Tuhan ini berkata di ayat 8 dan 9, perhatikan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara mengasihi sesamamu manusia. Amin. Saudara, kalau kita belajar tentang kasih, ya kita harus mengasihi semua orang. Amin. Walaupun mereka mungkin tidak ada ikatan saudara kekeluargaan dengan kita, tapi kita dituntut untuk mengasihi sesamamu manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat orang-orang barat ya, dan ini sudah mulai menular ke Indonesia, ke Bali khususnya. Saudara lihat dan perhatikan bagaimana orang barat ya, mereka begitu sayang, begitu pedulinya dengan hewan peliharaan, binatang, katakanlah anjing. Sampai mereka mengatakan anjing itu adalah sahabat manusia. Saudara, di Bali ini ada industri yang bekerja untuk memelihara anjing, dan mereka itu share ke media sosial di barat. Lalu orang-orang yang cinta binatang itu mengadopsi dan mereka memberikan donasi setiap bulan begitu banyak, saudara. Sehingga itu menjadi bisnis baru di Bali. Bapak Ibu Saudara, begitu sayangnya mereka kepada binatang, tetapi sesama mereka manusia yang sedang kelaparan di sekitar mereka, mereka tidak mau peduli. Bapak Ibu Saudara dengar baik firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita untuk mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih, perbuatan kita kepada sesama dengan peduli, dengan membantu mereka yang sedang ada dalam kesulitan, perbuatan kasih yang saudara dan saya lakukan itu menutupi banyak sekali dosa. Amin. Saudara mau berbuat baik kepada binatang itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang saya baca di media sosial, anjingnya mati saudara, mereka katakan rest in peace, tenang di surga, anabulku dan sebagainya. Saudara,
Di surga tidak ada hewan di sana, saudara. Bukan berarti saya bukan dog lover. Saya punya anjing, piaraan saya pelihara dari kecil dan sangat-sangat dekat dengan saya. Mau ke sana kemari dia mau ikut dan sebagainya, saudara. Mungkin teman atau jemaat pasti tahu. Tapi saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesamamu manusia. Dengan berbuat baik, kasih kepada sesama, itu menutupi banyak pelanggaran, banyak kesalahan, banyak dosamu ditutupi, diampuni. Amin. Karena perbuatan kasih yang saudara lakukan. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat juga sekarang ini banyak orang yang memanfaatkan baik itu kepolosan kita, kebaikan kita, seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara melakukannya dengan ketulusan hati, mungkin orang lain memanfaatkan ketulusan kita, memanfaatkan kebaikan yang kita lakukan di atas dasar kasih itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak usah kita marah, tidak usah kita berhenti berbuat baik. Jangan, tetap berbuat baik, tetapi mungkin lebih tepatnya kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberi kita kepekaan kepada siapa kita membantu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, terkadang memang kita kalau sudah jadi korban penipuan dan sebagainya, baru kita semakin bijaksana, makin pintar, makin tahu, mengenal mana orang yang benar, yang datang meminta bantuan, mana yang modus. Betul? Bapak Ibu Saudara, minta kepada Roh Kudus, kepada siapa saudara dapat berbagi. Minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus memberi saudara kepekaan kepada siapa saudara harus berbuat baik. Amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ayat 10 dan ayat 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberikan talenta, saudara bisa main musik, saudara bisa menyanyi, saudara bisa berkhotbah, saudara bisa mengumpulkan jiwa-jiwa dan lain sebagainya. Saudara, talenta karunia yang saudara sudah terima dari Tuhan, saudara harus kembalikan itu kepada Tuhan dengan melayani Tuhan. Amin. Saudara, dengar ini baik-baik. Konsep pelayanan, melayani Tuhan, kalau jemaat melayani hamba Tuhan, itu sudah melayani Tuhan. Amin. Kalau hamba Tuhan melayani umat Tuhan, melayani jemaat, itu melayani Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi orang percaya, jangan hanya minta dilayani. Saudara harus melayani Tuhan, melayani sesama, melayani hamba Tuhan. Begitu juga dengan sebaliknya, hamba Tuhan melayani jemaat Tuhan yang dipercayakan. Sama-sama kita melayani Tuhan. Amin.
Saudara, jangan dikubur talenta karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Jangan dikubur tetapi dikembangkan. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan, saudara tambah diberkati dari hari ke hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin memang panggilan kita berbeda-beda. Ada yang panggilannya sebagai rasul, panggilan sebagai nabi, panggilan saudara mungkin sebagai pemberitaan Injil, sebagai gembala, sebagai pengajar, sebagai guru. Saudara harus semakin mengupgrade panggilan saudara supaya semakin luas, semakin kena tepat pada sasarannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia-karunia talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus maksimalkan itu karena Tuhan sudah semakin dekat. Jangan sampai Tuhan datang, kita tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, saya dorong saudara untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Karena Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Coba saudara perhatikan waktu kita masih bekerja. Kalau bos pergi ini santai-santai. Tapi kalau kita sudah tahu dia sudah mau datang, saudara, kita semua pasti melakukan hal-hal yang di luar nalar, saudara. Ada yang cari muka, ada yang pura-pura rajin dan sebagainya, karena dia tahu bos sudah mau datang. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bersama bahwa Tuhan Yesus sudah semakin dekat, Dia sudah mau datang. Makanya saudara, jangan berdiam diri, jangan cari muka saudara, karena pada saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk saudara mencari muka saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita perbiasakan diri kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kita ada di ladang pelayanan. Amin. Jangan sampai Tuhan mendapati saudara sedang tertidur lelap. Jangan sampai saudara Tuhan datang, saudara sedang berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, mari kita semua terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Melayani Tuhan yang kita aplikasikan melayani sesama kita manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini yang mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah semakin dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu saudara, mari kita tetap terhubung dengan Tuhan. Selalu bangun hubungan melalui doa. Yang kedua, kasihi sesamamu manusia. Yang ketiga, layani Tuhan dengan karunia, dengan talenta, semua bakat yang Tuhan sudah karuniakan, berikan kepada kita, kita gunakan untuk melayani Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita, dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel
mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.